Live, oke. Zuma lagi ngamuk Bang di sebelah, ngamuk kenapa dia? Zuma ndak berani ya, tadi ditantang Pak Bom-Bom untuk masuk ke channel-nya saya dan di situ dia ditunggu live nggak berani. Jadi kami telepon dia ngamuk-ngamuk. Ya biasalah kawan ya, si Malak itu Kristen, tapi Kristen Oneness, biar aja situ ya. Kita cari keledai-keledai dulu, ya. Nah, kawan-kawan, malam ini bagi siapa yang mau masuk silakan, bagi siapa yang nggak mau masuk juga silakan. Ini mohon maaf ini saya disclaimer, eee, ditantang satu sarung, marah-marah. Iya ditantang Pak Bom-Bom dia satu sarung ya, satu sarung tapi dalam dunia debat. Dia ditantang Pak Bom-Bom untuk hadir, di tempat saya tapi dia tidak berani. Jangan lupa tap-tap layar ya kawan-kawan ya, iya. Kemarin juga saya berdebat, ingat ya. Ini saya disclaimer bahwa ini ruang diskusi, bukan ruang penghujatan ya. Kalau saya berdiskusi ya sportif aja, nggak usah kita menjadi seperti orang tidak berakal, tidak berpendidikan ya kawan-kawan ya, santai kawan. Saya kemarin berdebat di ruangnya si Amoy Mualaf ya, sampai di sana Amoy atau siapa ya, yang di dalamnya ada Indra Moshe. Yang waktu itu orang itu memperdebatkan pernyataan Zulkifli yang mengatakan bahwa baptis itu orang Islam dibaptis katanya 5 kali sehari, yakni, waktu mereka mau sholat, wudu, ya. Jadi mereka ribut di situ Indra Moshe sama Sueb, nggak terima bahwa wudu itu dikatakan baptis, maka mereka ribut dan berkelahi situ ya. Setelah itu, masuk Neoplos. Neoplos mengatakan baptis itu kalau di dalam Islam seperti mandi junub katanya. Ya, terus saya kan nggak tahu mandi junub ini apa. Mereka jelaskan bahwa mandi junub itu kalau kita mimpi basah tidak bisa langsung sholat tapi harus direndam dulu ya, dicebur itulah mandi junub katanya kan. Harus basah semuanya. Kemudian habis bersenggama atau berkuncit juga harus mandi junub katanya. Saya kan nggak tahu, iya kan aja lah. Ya, tapi yang lucunya dibilang mereka ya di sana katanya bahwa dosanya disucikan sama dengan dibaptis. Baru tahu saya kawan dari definisi mereka ungkapkan bahwa mandi junub itu adalah menghapus dosa kan, menyucikan. Artinya orang yang mimpi basah itu berdosa, artinya orang yang berkuncit sama istrinya dosa. Kan gitu saya bilang kawan ya. Kemudian mereka membahas yang namanya poligami. Kebetulan saya dengar, saya masuk ke sana dan saya bilang, "Boleh saya komentari silakan," katanya. Maka waktu itu memang saya komentari ya, karena dipersilakan. Saya sudah meminta si Aristo, awalnya kan Aristo yang membuka forum ya. "Aristo tolong kamu jelaskan surah 4 ayat 3, karena itulah hanya itu aja satu-satunya dasar bagi orang Islam untuk berpoligami." Ya. Maka Aristo tidak berani menjelaskan tapi dia ngomongnya besar. "Wah saya tahu Rudini asumsi aja, begini bogono," katanya. Ya sudah, "Kalau kau anggap aku asumsi tolong jelaskan." Mereka tidak bisa menjelaskan Aristo ya. Kemudian masuklah yang namanya siapa tadi aku bilang, Indra Moshe. Biar sama saya saja, biar sama saya," katanya kan. Kalau orang ini kan kalau ngomong kan, kayaknya hebat semua ya, tapi faktanya isi kepala kotoran, nol. "Oke silakan," saya bilang. "Ya, tapi kita bergantian ya?" "Iya." "Atau kau tanya saya dulu?" Enggak usah, saya jelaskan." Maka dia menjelaskan apa itu, dasar poligami betul surah 4 ayat 3. Cuman dia menjelaskan ke bahasa Arab, maka saya ikuti apa katanya. Dari bahasa Arab diterjemahkannya langsung ke bahasa Indonesia sesuai yang dia ingini. Dan dia bilang, "Ini yang benar." Berarti yang di terjemahan bahasa Indonesia gimana? Ya itu kurang tepat. Oke, saya ikuti. Nah, di situ saya tetap mengatakan, "Kamu sudah mengatakan ya,
bahwa dasar untuk poligami itu ketika dia ingin menikahi anak yatim dan dia khawatir tidak dapat berlaku adil. Setelah itu dia bisa menikahi orang di luar anak yatim katanya kan. Ini berlaku untuk umum katanya. 2, 3 atau 4. Itu merujuk kepada bilangan. Habis 2, habis 1 kan 2. Habis 2 kan 3, habis 3 kan 4. Begitulah ya kan. Ya saya bilang oke silakan. Nah, kalau tidak dapat berlaku adil 2, 3, 4 maka nikahi satu saja. Ya udah. Jadi ku bilang dasar kau menikah satu ada 2. Yang pertama, bahwa kau kalau menikahi anak yatim artinya kau sanggup berlaku adil. Kalau kau menikahi yang bukan yatim tapi satu, artinya kau tidak sanggup untuk menikahi 2, 3 atau 4. Kan itu kawan. Baru jadi dasar poligamimu tidak ada. Aku bilang, ya kalau kau menikah satu tambah satu ndak ada itu. Tambah C nggak dikenal di dalam Al-Quran ya. Wah marah dia kawan. Kau bisa poligami kan dasarnya kalau kau mau menikahi anak yatim, kau yakin takut tidak dapat berlaku adil. Aku lapor kau ke polisi gitu. Aku bilang kau cengeng kau. Udah usah lagi diskusi gue bilang. Kau lucu-lucu aja cengeng-cengeng pulang ini. Ya silakan apa yang mau disampaikan. Halo, selamat malam Pak, silakan. Irmawan. Halo. Halo my brother. Suaranya kok nggak ada, kecil sekali apa ya? Halo? Halo? Suaramu kecil sekali. Cabut aja dulu apanya. Halo? Wah. Ya. Wah, anggota APII, Asosiasi Polemikus. Ya. Jadi kawan-kawan, saya lapor polisi gini-gini ya silakan ku bilang. Kalau kau mau mana bisa kularang-larang. Kau memang penakut ku bilang ya. Kau cengeng ku bilang nggak usah lah. Kau berdiskusi kalau nggak kuat ya. Ya kok coba kau bantah lah ku bilang. Nggak bisa dia bantah kawan. Hanya maki-maki aja. Ya. Nah, pada hari ini juga Zulkifli, Nandar, sama Slayer nantang Pak Bom Bom. Sebenarnya mereka kemarin di TikTok ada tantang menantang. Maka Pak Bom Bom menantang mereka juga ya. Sudah kami siapkan room. Katanya berani diskusi di roomnya saya. Karena kalau di room saya di YouTube itu memang sangat disiplin. Kalau jawabnya ngalor ngidul, ku sepak atau diperingati baru disepak. Kalau menjawab juga ku matikan mic-nya ya. Jadi kalau diskusi kawan, kalau orang lagi bicara ya bicara saja. Jangan ada uh, ini dan itu ya. Jadi orang itu tidak berani kalau tempat saya. Mereka maunya di room mereka. Tujuannya apa? Biar mereka bisa menghina, menista, dan suka-suka hati ngomong apa saja. Kalau tempatku nggak bisa kawan. Harus beretika dan beradab ya. Nah, kawan-kawan, malam hari ini silakan yang keledai naik. Kita mau diskusi apa saja silakan. Kalian mau bertanya tentang apa saja kepadaku silakan. Ya, saya akan menjawab ya. Silakan, kalian kuberi kesempatan untuk bertanya. Kalau aku bertanya kepada kalian, biasanya kan kalian setengah mati nanti ya. Paling-paling jawaban terakhirnya wallahu alam. Jadi kita diskusi sehat saja, diskusi santun, tidak usah bengak-bengok, karena saya paling anti diskusi lomba-lomba kuat suara. Tadi pun saya berdiskusi di roomnya Muslim, saya ditanya terus di roomnya Amoy Mualaf, ya. Saya ditanyai terus, saya jawab. Tapi mereka lucu kawan, uh, ribut sendiri, berlomba-lomba bertanya sama saya kan lucu ya. Saya bilang ya satu-satu, semuanya saya jawab. Tapi mereka ya begitulah kawan-kawannya. Kita bisa apa? Nah, kawan-kawan, sebenarnya saya menghindari sekali untuk bicara tentang kitab suci mereka. Tapi ini hal yang justru tidak bisa saya hindari kawan. Kenapa tidak bisa saya hindari? Coba kalian lihat di komal-komalnya mereka. Mereka selalu bicara tentang kekristenan. Setiap kita tanya tentang agama mereka, mereka lari ke Bible. Ditanya agama mereka, mereka lari ke Bible. Dan uniknya mereka tidak
tidak tedeng-aling dan tidak ada rasa takut menghina kekristenan itu. Contoh kemarin Sinandar bilang bahwa Rasul Paulus itu nabi palsu lah, ini segala macam ya. Bahwa bilang ini setan lah, iblis lah, dan segala macam. Mereka seolah-olah tidak ada rasa takut, kawan. Kenapa hal ini bisa terjadi mereka tidak takut? Nah, ini kan pertanyaan kita bersama ya. Karena memang mereka itu di negara ini bebas untuk menghujat, dan yang lucunya kalau mereka kita pun tidak ada apa namanya itu ya, kita nyanyinya haleluya kawan, haleluya itu seduh. Selamat malam, silakan apa yang mau disampaikan. Ya, selamat Halo. malam Abang dan sang debater. Ya, halo, selamat malam. Suaranya kecil kali. Ini sudah jelas nggak? Ya jelas tapi halo? Kecil nggak apa-apa karena di keramaian ku dengerinnya. Halo. Halo. Ini sudah oke. Silakan. Saya mau nanya, kemarin kan saya ada masuk di room orang yang ini Bang, penjelasannya Hosea 2 ayat 2. Hosea 2 apa ayat 2, di situ kemarin kan saya masuk di Tuhan berkata, hai anak-anakku, ibumu bukan istriku lagi dan aku bukan suaminya. Sebab itu perkarakanlah dia supaya ia jangan berzina dan jangan melacur lagi. Halo? Iya. Aduh, ada lagu-lagu. Udah aku baca nih. Oke, aku jelaskan ya. Tapi karena ada lagu-lagu di situ, aku matikan dulu. Iya. Ya, sorry. Ya. Jadi kawan-kawan, ini sudah Ilham Gladiator sudah datang ya. Hosea 2 ayat 2, adukanlah ibumu, adukanlah. Sebab dia bukan istriku dan aku itu ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundal dari mukanya. Iya. Alkitab ini kawan banyak menjelaskan makna figuratif atau kiasan ya. Contohnya dulu Aloha dan Alohi itu ya. Siapa namanya Aloha? Itu berbicara tentang orang-orang Samaria, bukan bicara individu, bukan bicara satu orang, perempuan, bukan ya. Sama dengan ini kawan. Kalau kita menganggap Tuhan itu seperti Bapak kita, kan katanya Bapak di sorga. Berarti kan dia Bapak, maka dia memiliki namanya, kalau diajarkan ke manusia Bapak itu pasti punya istri. Kan begitu kira-kira ya. Tapi ternyata ketika kita mengatakan Bapak bangsa, siapa ibu bangsa misalnya, atau anak tangga, siapa bapak tangga ya, atau anak kunci, siapa ibu kunci, siapa bapak kunci, begitu ya. Jadi ini menggambarkan bahwa aku nggak mau lagi jadi bapamu, kira-kira begitu ya. Itu yang digambarkan. Oke, itu nanti saya jelaskan karena sudah ada si Ilham Gladiator. Silakan Ilham. Nah, ini Ilham ini seorang muslim ini. Silakan Ham, apa yang mau kau sampaikan? Kau bertanya mau apa, silakan. Iya, banyak sih yang keresahan saya itu kalau orang-orang apologet itu bicara itu tentang syubhat-syubhat, bermonolog, menyimpulkan tapi tanpa pengetahuan yang lengkap. Jadi mengambil kesimpulan penuh atas dasar satu pemahaman yang dangkal. Itu sebetulnya menjadi masalah. Contohnya apa? Oh ya banyak. Kalau mengenai surat 4 ayat 3 itu bisa kamu jelaskan kepada kami? Oke, sebentar. Gimana, Bang? Surah 4 ayat 3. Surah 4 ayat 3. Ya, tolong jelaskan tanpa dipotong satu kata kalimat pun. Oke. Di sini isyarah, saya bacakan dulu ya. Boleh, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan, ya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian ini lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ini sekalian saya klarifikasi ya, Bang Rudi ya.
Mungkin poin yang Bang Rudi agak jadi pertanyaan di sini, hamba yang kamu miliki. Di situ ya? Bukan, bukan. Tapi Oh, kalimat gimana? pertama itu perempuan di situ adalah perempuan yang bagaimana? Kalau dari si Indra Moshe katanya itu yatim. Dari Kemenak juga yatim. Ya. Dalam penafsiran Al-Quran itu ada namanya penafsiran maudhu'i. Ayat bil ayat atau dari ayat linear kepada ayat yang mana. Nah, kalau di sini saya linearkan pada Quran surah An-Nisa 129. Abang bisa baca Quran surah An-Nisa 129 ya, biar nanti nyambung. Ya. Itu namanya tafsir maudhu'i. Kita melinear, memparalelkan satu informasi kepada informasi yang lain. Itu. Silakan. Ya, Bang Rudi baca nanti biar saya jelaskan. Ya, bahasa Indonesianya. Iya, nggak apa-apa, itu nggak ada masalah dengan grammarnya. Ya. Jadi terjemahan aja nggak apa-apa. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebentar dulu Ilham, surah 4 itu pastikan dulu, ayat 3 itu Ilham, apakah itu kau tadi tidak ada menyebut anak yatimnya? Apakah memang tidak ada anak yatim di situ? Silakan. Karena saya sudah berapa kali diskusi, bahasa Arabnya mereka katakan itu artinya anak yatim. Tadi kamu hilangkan. Silakan. Iya, maka untuk mengartikannya itu lihat di Quran surah An-Nisa 129, itu namanya tafsir maudhu'i atau dari ayat linear kepada ayat yang lainnya. Jika kamu tidak mampu dan kamu tidak akan mampu, di situ dijelaskan secara eksplisit. Kalau yang di ayat An-Nisa 3 itu, maksud saya ya di ayat yang ketiga itu diberikan kamu boleh deh free choice, kamu dikasih free choice. Jadi manusia itu punya free choice yang namanya khodo. Kita diberikan kebebasan untuk memilih mana. Tetapi nanti ada rambu-rambunya. Nah, rambu-rambunya di Quran surah An-Nisa 129 tadi yang saya sudah bilang buat Lerudi. Jadi kalau Allah sudah menginformasikan, menarasikan bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri kamu. Seandainya Allah yang Maha Tahu sudah memberikan informasi kamu tuh sebetulnya nggak mampu adil, itu artinya apa? Artinya kita, Allah itu lebih cenderung menyarankan kita untuk monogami, bukan poligami. Ya. Begitu, Saya setuju dengan kamu, Cindra. Iya. Jadi saya bilang di situ kemarin bahwa Allah tidak membuka ruang untuk poligami. Karena tidak ada di dalam ayat suci Al-Quran, setelah kita beristri satu, bisa nambah satu lagi. Bisa nambah satu lagi, bisa nambah satu lagi. Itu nggak ada. Nah, Indra, yang kamu buka tadi di surat 3, kamu hilangkan kata yatim, terserah kamu ya. Karena kamu yang menafsir, itu kitab suci kamu. Tapi semua yang saya tanya selalu mengatakan itu merujuk kepada yatim. Kemudian kamu ambil surah 4 ayat 129, ya itu merujuk kepada jikalau mereka mengambil pilihan 2, 3, atau 4. Kan begitu, Indra ya? Nah, sekarang Indra, kalau kamu lihat dari pertama, jikalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, jikalau kamu menikahi anak perempuan yatim, maka nikahilah 2, 3, atau 4 itu. Sekarang saya mau nanya, jikalau saya menikahi seorang anak yatim, maknanya apa? Perempuan yatim misalnya saya nikahi, maknanya apa? Seorang anak itu, apalagi perempuan itu berlindung kepada ayah, pada orang tuanya. Jadi di situ adalah satu saran bahwa utamakanlah jika kamu ingin menafkahi, ya, atau kamu ingin memiliki istri dari yang yatim, itu lebih disarankan dan lebih mulia, lebih tinggi nilainya. Ya. Daripada kita menuruti hanya memandang maaf ya rupa atau mungkin kesenangan belaka. Seperti itu, Lerudi.
Ya, maksud Lerudi saya udah lupa nama saya. Masa saya dipanggil Indra? Saya Ilham dong. Ilham, Ba- sorry Ilham. Baru Ilham berapa tadi gue bilang. minggu. Ya. Iya, iya. Yang maksud saya di situ, ya, kalau saya menikahi anak yatim, kalau ayat itu kan jika kita khawatir tidak dapat berlaku adil. Sekarang saya menikahi anak yatim. Artinya apa? Saya kan mendeklarasikan diri saya bahwa saya dapat berlaku adil. Kan begitu ya? Atau bagaimana? Ada pandangan lain? Iya, perlakuan adil di sini ya, poinnya adalah perlakuan adil terhadap anak yatim. Jadi kalau kamu mau menikahi anak yatim, kamu harus benar-benar bisa berlaku adil jika ingin menikah lagi maksudnya dengan orang Karena lain. di situ menikah lagi Indra Ilham, di situ nggak ada mau menikah lagi loh. Jangan dikarang-karang tambah-tambah loh. Saya sudah bilang loh, ya Lerudi, dalam menafsirkan ayat itu ada namanya sistem maudhu'i, ayat bil ayat. Maka saya sudah singgung tadi di Quran surah 129-nya lagi. Dan kamu tidak akan mampu berlaku adil. Artinya apa? Artinya kalau kita menikah satu, lebih dari 2 atau 3, itu adalah keadaan situasional. Betul. Tapi kalau ya, Rudi kan mau penjelasan secara holistik, jangan parsial dong, memahami Al-Quran itu jangan parsial. Ya, Ilham. Nanti nggak dapet poinnya. Kan sudah, sebentar Ham. Kan sudah kubilang, ayat 129 itu menjelaskan kalau kita beristri 2, 3, atau 4, kan gitu. Karena dibilang tidak dapat berlaku adil. Sekarang kita mengkhususkan, saya menikahi anak yatim dulu. Sesuai surah 4 ayat 3, saya menikahi anak yatim. Artinya apa? Sesuai ayat itu, saya kan tidak khawatir. Artinya saya dapat berlaku adil terhadap anak yatim yang saya nikahi itu. Nah, itu dulu, jangan dulu melebar ke poligami. Apa kamu setuju atau ada pendapat lain lah? Al-Quran itu memposisikan ya satu informasi bahwa anak yatim itu memiliki hak-hak yang diutamakan. Saya nggak tanya itu, Ilham. Saya nggak tanya itu. Kita uraikan ayat itu. Ayat itu berkata, ya Ilham ya, perhatikan baik-baik Ilham. Bahwa di situ dikatakan, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya. Nah, sekarang aku menikahinya. Artinya kan aku nggak khawatir bahwa aku tidak akan mampu berlaku adil. Artinya aku mendeklarasikan diriku mampu berlaku adil, kan begitu ya? Ya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau saya mampu berlaku adil, apakah saya bisa poligami? Tidak. Karena tidak ada ayat lanjutan yang mengatakan maka nikahilah 2, 3, 4 orang, nggak ada. 2, 3, 4 itu jikalau saya khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim. Sementara saya mampu berlaku adil. Berarti tidak ada alasan saya untuk lompat 2, 3, 4. Paham nggak maksud saya, Indra? Ilham. Iya, Le. Aku tuh paham. Jadi ini Lerudi harus paham dulu bahwa untuk menarik satu kesimpulan, Lerudi juga harus paham kenapanya, why-nya, who-nya, siapanya. Gitu loh, 5W1H. Jadi libatkan ketiga unsur itu untuk menarik satu kesimpulan. Kenapa? Kenapa di sini anak yatim yang dinarasikan? Karena anak yatim di sini posisi Al-Quran mengutamakan hak-hak anak yatim. Maka kalau ingin menikahi anak yatim, pastikan kamu mampu berlaku adil. Seperti itu, Lerudi. Pastikan kamu mampu berlaku adil. Jika kamu nggak mampu berlaku adil, ya, maka ini bukan kapasitas kamu untuk menikahi dia, apalagi kamu berpoligami. Itu berbicara tentang kapasitas manusia, kapasitas kita sebagai penerima informasi itu. Ini berbicara kapasitas. Aku bilang begitu. Oh, gimana sih? Ilham, kan aku bilang begitu, Ilham. Iya. Kalau kita nggak mampu, kita khawatir nih. Kan dibilang khawatir dasarnya. Tidak mampu menikahi anak yatim, baru kita bisa menikahi 2, 3, atau 4. Tapi kalau kita mampu, nggak khawatir. Itu kan adalah narasinya. Narasi dari Al-Quran yang saya tahu, yang Lerudi kritisi itu adalah narasinya. Jadi narasi.
Jadi Ilham, kalau saya menikahi anak yatim, artinya kan saya nggak khawatir lagi. Paham nggak maksud saya? Ya makanya saya sudah bilang loh, Le. Oke lah. Sulit kau cerna. Kau yang bertanya sama aku. Oke, siap. Silakan. Gini Rudi. Saya mau tanya, apakah Yesus sebagai orang yang masuk ke dalam hukum Taurat, dia hidup di antara hukum-hukum Taurat, apakah semua hukum Taurat itu dijalankan oleh Yesus, Le? Oke. Anak manusia adalah Tuhan atas hukum Taurat, katanya. Artinya apa? Hukum Taurat berada di bawah Yesus. Hukum Taurat itu berada di bawah firman Tuhan. Silakan. Iya, yang jadi pertanyaan saya, apakah Yesus sebagai penggenap hukum Taurat itu melakukan semua kaidah-kaidah dari hukum Taurat itu sendiri, Le? Ya, kalau sudah dikatakan Tuhan atas hukum Taurat, gimana sih maksudnya? Raja atau kaisar dikatakan adalah Tuhan dari seluruh rakyatnya. Ada nggak hukum yang bisa menjerat dia? Nggak ada. Jadi Tuhan Yesus mau melakukan, mau nggak ada masalah. Oh gitu. Nah, masa Tuhan kita hukumi? Dia Tuhan atas hukum Taurat, dibilang. Ya, tapi kan dia sebagai manusia, Le, dia kan terikat pada ruang waktu dan aturan-aturan, nilai-nilai, norma-norma pada saat itu. Nah, Yesus ini yang saya tanyakan, dia terikat tidak atas norma-norma hukum-hukum itu? Itu loh yang saya tanyakan. Dan dia mencontohkan atau tidak? Apa dia hanya sekedar membawa tapi dia tidak menjalankan atau seperti apa? Itu yang saya tanyakan loh, Le. Ilham, kan ada ayatnya, anak manusia Tuhan atas hukum Taurat, titik. Suka-suka Tuhan, mau dilaksanakan, mau tidak. Oh, iya, dia adalah Tuhan atas hukum Taurat. Oh, ya, hukum Taurat tidak bisa membatasi Tuhan. Oh ya sudah, kalau udah suka-suka tidak repot juga loh, Re. Tapi yang jelas karena memang ayatnya kan begitu. Menurutmu Tuhan bisa nggak kita hukum? Contoh, ketika dia memusnahkan Sodom dan Gomora, wah Tuhan membunuh manusia. Bisa nggak? Nggak bisa kan, suka-suka dia. Kalau Tuhan terikat hukum Taurat, ketika dia menampar Herodes mati, ketika dia menampar Ananias mati, masa Tuhan mau kita hukum? Jangan membunuh, paham nggak? Hanya yang lain, silakan. Ini saya buka di ini aja Alkitab Sabda ya, Le ya. Silakan. Ayat apa? Kitab berapa? Kitab di apa Matius 5:18. Ya, 5. Ini wajah saya, Le. Wis, akhirnya ketemu. Siap, silakan. Ini juga Pak ya. Matius 5:18 ya, Le ya. Ini tidak akan ditiadakan hukum Taurat. Kita definisikan ya, Le ya, hukum Taurat apa ya? Kita klik, ini definisinya apa sih hukum Taurat nih? Hukum Taurat ini definisinya adalah ini, Le. Hukum, apalagi ini? Hukum apa, Le, ini? Mengenai suami. Mengenai kemana sih ini? Nah, mengenai suami atau perkawinan. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, apakah Yesus yang membawa hukum-hukum ini tidak mencontohkan tentang perkawinan, tentang suami, gitu loh, Le. Dia kan membawa hukum ini, Le. Jadi jelas itu hukum Taurat dan hukum tentang suami dan perkawinan. Saya sudah jelaskan, saya sudah definisikan tadi. Itu Alkitab Sabda yang mendefinisikan, bukan saya loh, Le. Gitu. Kalau dia membawa hukum itu tapi dia tidak melaksanakannya, ya berarti parameter atau contoh dalam melaksanakannya atau mengaktualisasikannya itu siapa? Itu yang jadi masalah. Kalau dia membawa hukum tapi dia tidak memberikan contoh langsung kepada muridnya. Nah, yang menjadi pertanyaan,
itu ide sendiri murid-murid yang melakukan hukum-hukum Taurat itu. Jadi jatuhnya ide masing-masing gitu loh, ideologi. Jadi bukan idealisme, tapi ideologi dari masing-masing manusia. Karena kan Yesus nggak menyontohkan dia kan? Oke, aku jelaskan. Oke. Kan sudah kubilangkan sama kau, Ilham, bahwa anak manusia itu Tuhan atas hukum Taurat. Gak ada cerita. Karena Tuhan menurunkan misalnya, apakah Tuhan Bapa di sorga harus kawin? Kan tidak. Kan jadi lucu kalau kita paksa Tuhan harus mengikuti hukum yang dia buat sendiri. Tidak. Hukum itu dilakukan untuk manusia. Ya kan? Bukan manusia untuk hukum Taurat. Hukum Taurat untuk manusia. Bukan manusia yang untuk hukum Taurat. Pahami dulu itu, Ilham. Jadi ketika Yesus datang ke bumi ini, dia kan memang betul 100% Tuhan, 100% anak manusia. Tetapi karena dia Tuhan atas ada hari Sabat dan anak manusia bukan untuk apa? Contoh hari Sabat ya, bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu kan hukum Taurat juga, ya. Maka kita lihat di situ apa katanya? Manusia, hukum Taurat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Taurat. Pahami dulu itu. Jadi Yesus kalau kau paksa harus menikah, harus ini, lah, memang Habil menikah, kan tidak? Karena dia duluan mati. Ya, Yesus memang menikah, kan mati umur 33. Kan begitu kita lihat. Kalau kau memang memaksakan begitu, siapa tahu kalau Yesus sampai 34, 35 bisa jadi menikah. Kalau aku ikut pikiranmu, silakan. Iya, jadi hukum itu tidak bersifat inilah ya, tidak punya parameternya ya, dia hanya ideologi pada masing-masing individu ya. Jadi kesimpulannya kan seperti itu. Konsekuensi dari tidak ada contoh, dari tidak ada parameternya, bagi si pembawa hukum itu sendiri, pembawa aturan itu sendiri, tanpa mengaktualisasikannya, jadi manusia ya sebagai umatnya itu diserahkan kepada ideologi masing-masing gitu. Jadi konsekuensinya seperti itu ya, Le ya. Tidak ambil. Ya, Ilham, Tuhan tidak bisa kita atur, Ilham. Hukum itu hanya berlaku untuk manusia 100% tanpa embel-embel. Sementara Yesus, dia kan dibilang Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu kan bagian dari hukum Taurat. Artinya dia Tuhan juga atas hukum Taurat itu. Nanti kalau kita terapkan kepada Tuhan, kan lucu ketika Tuhan membunuh Herodes. Ketika Tuhan memburu Ananias. Memang dijelaskan, maka Tuhan menghukum dia membunuh kan. Ditempeleng Herodes waktu lagi berpidato yang mengatakan bahwa kekuatan itu dari dia. Marah Tuhan. Ditempelengnya Herodes, mati. Masa kita bilang jangan membunuh berlaku untuk Tuhan? Hukum itu hanya berlaku untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Oke, ada lagi pertanyaanmu yang lebih agak rumit? Itu cukup Le. Tapi ya dari situ saya bisa ngambil kesimpulan bahwa yang dipraktekkan itu bukan ideologi, tapi ya maaf saya harus bilang pragmatis, karena itu diserahkan kepada ideologi masing-masing manusia. Karena parameternya nggak ada secara legal standing ya, saya bilangnya legal standing itu nggak ada parameternya. Jadi kalau menurut kalian gimana? Apakah Tuhan terikat dengan hukum Taurat? Ya kita tidak bicara Tuhan, kita bicara ya kan Yesus kan 100% Tuhan. Manusia, Le. Yesus kan 100% ada Tuhannya. Yang berinkarnasi, Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, itu tidak ada perdebatan. Bahwa Yesus adalah manusia itu tidak ada perdebatan. Justru perdebatannya Yesus adalah Tuhan. Gitu loh, Le. Nah, saya nggak masuk ranah itu. Kalau Yesus manusia kan nggak ada perdebatan. Makanya, Ilham, kau harus masuk ranah itu. Biar jangan kau katakan Yesus itu hanya manusia doang. Kalau manusia doang, betul, dia harus tunduk terhadap hukum itu. Maka Yesus mengatakan anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu kan bagian dari hukum Taurat. Artinya Yesus adalah Tuhan atas hukum Taurat. Tidak mempan hukum Taurat sama Yesus. Demikian juga Tuhan. Kalau di dalam ajaran agamamu, Tuhan tidak, jangankan Tuhan, Nabi Muhammad
Tunduk enggak kepada hukum Taurat? Tanya lu kau. Loh, justru kami yang mengamalkan sunat, yang mengamalkan syariat-syariat yang terukur dan egaliter, yang Loh, ada sanksi-sanksinya. sebentar dulu. Sama aja Tahu nggak kau di tahu? mata Al-Quran itu tidak ada ini loh, nggak ada pembedaan Tahu siapapun nggak sama kau kastanya. apa hukum Taurat itu kok lari kau ke sunat? Kalau kau Ya, sunat lari itu ke salah satu sunat, hukum Taurat, itu salah satu Wah. contoh. Seperti itu, Le. hukum Taurat itu 10 Commandment, 10 perintah Tuhan. Beda lagi dengan hukum Taurat Musa. Gimana sih? Makanya kalian buta terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat Musa, Taurat. Kenapa buta? Karena Al-Quran tidak banyak membahasnya. Kenapa Al-Quran tidak membahasnya? Karena memang bukan bagian dari situ. Makanya konsentrasinya hanya Quran. Dan mungkin kan Quran itu ditaruh di hati Nabi Muhammad. Tidak seluruh yang di hati Nabi Muhammad sudah tertuang dalam Quran. Contohnya mengenai Taurat. Nabi Muhammad tunduk ke dalam hukum Taurat. Jawab dulu baik-baik. Contoh, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, merampok, segala macam. Tunduk terhadap hukum Taurat itu. Coba jelaskan. Saya sudah bilang, Le, hukum utama itu adalah Allah itu ehad. Shema Israel Yahweh Elohinu, Yahweh ehad, Adonai ya, Yahweh nggak Saya disebut nggak tanya Adonai, itu, ehad. kalau itu kita tahu. Hukum yang utama, sebentar saya jelaskan. Hukum yang utama dan tidak bisa berubah itu adalah Allah itu ehad. Qul huwallahu ahad. Itu hukum utama. Sedangkan hukum yang memfasilitasi Ehad loh, bukan ahad. Bedakan ehad dengan ahad. Iya, saya kan kalau bicara Shema Israel itu kan pakai logat Ibrani dong, Le. Masa pakai logat Arab? Iya. Artinya apa? Artinya ada satu hukum utama yang tidak ada tawar-menawar, baik Yahudi ataupun Islam. Ya, oke. Jadi saya Sekarang hukum kedua. itu, Le. Hukum kedua. Sebentar, ini saya definisikan hierarki hukum. Nah, seandainya ada hukum yang memfasilitasi ya keberadaan manusia pada ruang dan waktu, itu ada situasional. Ngerti kan situasional? Kok jadi inilah kelebihan kalian. Suka kali aku lihat kalian. Bisa kalian mengatur-ngatur hukum Tuhan. Ada yang situasional, ada yang aduh. Kita dibegal di tengah jalan, ditodong, kita nggak boleh membela diri, itu diperbolehkan dalam Islam, Le. Bukan artinya bukan membunuhnya. Makanya kalian tidak paham apa itu hukum Taurat. Pahami dulu apa hukum Taurat. Kalau kau dibegal, kasih sebentar. Misalnya kau dibegal nih, kau kasih aja hartamu, bawa aja. Kan kau tidak dibunuh jadinya. Saya sudah jelaskan bahwa hierarki hukum itu ada hukum utama yang tidak akan pernah berubah. Hukum utama itu Allahu ahad. Itu nggak bisa ditawar, Le. Bukan ahad, ehad. Beda ahad dengan ehad. Mau bahasa Ibrani, mau bahasa hantu belau, kau buat beda itu. Jangan berputar-putar di masalah diksi lah. Artinya itu ini penting. Karena ahad itu satu betul. Tunggal, kalau ehad itu satu kesatuan. Tidak bisa kau bilang satu. Nah, coba kau jelaskan. Nabi Muhammad tunduk nggak, hidup nggak di bawah hukum Taurat? Ya justru kami yang melakukan hukum Taurat itu hukum utama tidak akan pernah kami berubah menjadi, maaf ya, kami tidak akan pernah menyembah makhluk, Le. Ini hukum utama yang nggak bisa ditawar-menawar. Kita buktikan kau tidak menyembah makhluk. Sekarang Tuhanmu hidup apa mati? Nanti dulu dong. Coba, Tuhanmu hidup apa mati? Definisikan hukum biar Leru dipaham. Kita buktikan dulu Tuhanmu itu makhluk apa enggak. Tuhanmu hidup apa mati? Sebentar. Ini tentang hukum dulu biar Leru dipaham. Kalau hukum bukan begitu. Loh. Sudahlah. Tuhanmu hidup apa mati itu dulu jawab. Oh, nanti saya buka Quran surah Al-Hud, nanti malah lari ke saya, nanti Lerudi malah nggak ngimbangin loh. Ya, coba Tuhanmu hidup atau mati? Jelaskanlah. Ya, saya buka Quran surah Al-Hud, surah Hud ya. Saya cari dulu ya. Justru dia menghidupkan yang sebentar. Saya nggak mau asal ngomong kalau masalah Al-Quran. Betul, bagus itu. Tuhanmu hidup atau mati itu dulu aja. Bebas cara jawabnya. Quran surah Hud
Ayat 11 Le ya. Saya mudah-mudahan benar ya Ya, ayatnya ya. 11. Oh, itu ya sudah, itu juga boleh, itu juga bisa. Kau yang bilang ayat 11. Boleh dibaca, Le. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampun dan pahala yang besar. Kok itu sih, Le? Ya kan Hud 11. Surah 11 ayat 11 kau bilang. Ya sudahlah, kau yang mencari. Kau tadi bilang 11 ayat 11. Oke, ini banyak catatan saya cari sebentar. Tapi ini agak ke sains ya, Le ya, agak sedikit. Quran surah Yunus, Le. Sorry, salah saya. Ayat 31. Kalau Quran surah Hud tadi tentang ini fluktuasi kuantum itu. Surah 10 ayat 31. Quran surah Yunus 31. Ya, bacakan ya. Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan ini kekayaan. Gimana sih, Le, nih? Quran surah Yunus. Oh, Yunus, sorry. Nomor 10, surat ya, ke-10. Surat 10 ayat 31 ya. Iya. Oke, Yunus. Katakanlah, buka kurung tutup kurung Muhammad. Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Jadi kesimpulanmu, Tuhanmu hidup apa mati? Di sini Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dia berkuasa atas yang hidup dan mati, ya, menjadikan yang hidup menjadi mati, yang menjadikan yang mati menjadi hidup, membuat segala kemungkinan menjadi kenyataan. Dia berkuasa atas itu. Jadi jangan ditanya apakah dia hidup. Dia berkuasa atas semuanya. Ya, sekarang dia hidup apa mati? Ya kan saya sudah bilang. Dia berkuasa atas hidup dan mati, ya, menjadikan yang mati. Semua Tuhan mengakui dia berkuasa atas hidup dan mati. Sekarang Tuhanmu hidup apa mati? Tubuh kita itu tersusun ya dari sel ke bawah itu benda elemen mati semua, proton, elektron, neutron, itu zat-zat elementer kuantum semua. Itu benda-benda tidak punya kehendak. Ketika dia terikat, dia menjadi sel. Sel itu sudah membawa kode-kode kehidupan. Jadi dia nanti jadi organ, jadi makhluk. Ya, terus Tuhanmu hidup apa mati? Loh, dia berkuasa atas hidup dan mati kok. Saya nggak tanya berkuasanya. Dia berkuasa atas semuanya. Saya tidak tanya berkuasanya. Contoh, kalau kau tanya orang Kristen. Sebentar, kalau kau tanya orang Kristen, kami menjawab Tuhan kami adalah Allah yang hidup. Jawaban saya sudah jelas. Dia berkuasa atas yang hidup dan yang mati. Bukan berarti dia hidup ya? Ya sudah pasti dong, Le. Dia berarti Tuhanmu makhluk. Tuhanmu makhluk. Gitu, Le. Karena ada makhluk hidup dan makhluk mati. Le, Rudi. Sadari, kita itu punya keterbatasan. Kalau terlalu besar, kita nggak mampu melihatnya, Le. Le Rudi bisa melihat gambaran rumah. Kalau Le Rudi di dalam rumah, nggak bisa. Le Rudi harus intinya Tuhanmu hidup. Tuhanmu hidup, makhluk kan ada dua. Makhluk hidup dan makhluk yang mati. Kalau cerdas, Le Rudi sudah paham. Ia yang berkuasa atas hidup dan mati. Iya, berarti Tuhanmu hidup. Menghidupkan yang mati. Iya, Tuhanmu kan mau bilang hidup, kau akui, iya Tuhan kami hidup. Dia hidup atau dia, saya sudah bilang, dia berkuasa atas semua hal. Kalau itu memang kita tahu, Tuhan berkuasa atas apa saja. Kalau di kami kan dibilang Allah kami menyembah Allah yang hidup. Nanti kalau saya bilang hidup makhluk. Nah, pahami dulu batasan kita. Oke. Berarti kalau berarti sudah gagal ya pembuktian bukan makhluk. Sekarang yang kedua. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu apa? Coba. Allah itu apa? Le Rudi, makanya saya bilang dulu, ya, kita itu punya keterbatasan. Ya, kalau kita inframerah itu tidak mampu kita tangkap karena dia di rentang parameter mata kita itu hanya mampu menangkap gelombang 400 sampai 700 nanometer. Di bawah kalau 400 itu kita paham. Sekarang kita bicara Tuhan.
Tuhan kan Oh, sudah Tuhan. memperkenalkan Nah, dirinya. makanya dengan Gimana sih? keterbatasan kita, lalu kita akan menjadikan Tuhan itu objek, itu sesuatu yang nggak masuk akal. Begitu loh, Le. Pak Bom, aku lagi live. Nanti dulu ya, lagi live di TikTok. Suruh masuk aja tuh Pak Bom sekalian, biar belajar dia di sini. Enggak, kau aja nggak mampu. Oke, sekarang Allah itu apa? Secara eksistensial namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau Lerudi bilang seperti apa? Lerudi bertanya tentang sesuatu yang di luar dimensi. Bukan kutanya Di luar seperti dimensi apa? kita. Allah itu Tuhan apa? tidak bisa Makanya jadi objek. maksudku Makanya kan Allah dengarkan itu saya, apa? Lerudi. Contoh kalian bilang nama, misalnya begitu. Allah itu apa? Kalau Lerudi menuntut secara substansial Allah Tuhan kita jadikan objek seperti Yesus, ya nggak mungkin lah, Le. Nggak Ya, bisa. makanya aku bilang Mustahil. Allah itu apa? Nama Begini loh, Le. Le, bayangkan ya, ada makhluk yang hidup di 2 dimensi, namanya bayangan. Makhluk bayangan ini hanya mampu parameternya tinggi dan pendek. Dia tidak pernah terbayang bahwa makhluk 2 dimensi ini ketika dia lompat ke 3 dimensi, dia punya volume itu punya kesadaran, volume itu punya parameter-parameter ya, indrawi. Jadi nggak pernah bakal terbayangkan, Le, ini makhluk yang 2 dimensi itu hanya bisa memiliki parameter gini. Bayangan bisa kita bayangkan, buktinya kau menceritakan sama aku. Ini bicara tentang dimensi, Le. Dimensi kita ini 3 dimensi, bukan dimensi cahaya. Kalau kau bisa menceritakan sesuatu kepada orang, tidak ada parameter, artinya kau bisa membayangkan. Gimana sih logika kau berpikir? Tidak ada parameternya. Ini dimensional yang sangat amat. Tadi kau sudah membuat parameternya. Ada pendek, ada panjang. Lerudi nggak mau belajar. Oh, nggak mau belajar. Logika kau tuh mampet. Oh. Kalau kau bisa menceritakan sesuatu, artinya kau bisa menggambarkan. Oh, kau bilang nggak bisa dibayangkan, nggak bisa. Buktinya kau ceritakan bayangan di 2 dimensi. Ada panjang, ada pendek. Kan itu kau gambarkan sama kami. Gambaran lompatan kualitatif. Jadi Allah sekarang tidak aku bisa tanya yang gampang. Allah itu apa? Kau bilang orang sering mengatakan Allah itu adalah nama. Lerudi menuntut secara kuantitatif terhadap Allah itu sesuatu yang mustahil karena Allah tidak bisa diukur secara kuantitatif. Kita hanya meraba Allah dengan kualitatif. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia menggambarkan dirinya sebagai zat yang maha pengasih dan penyayang. Saya tidak tanya itu. Saya tanya Allahnya. A-L-L-A itu. Kenapa tidak bisa kau bilang digambarkan? Ini ku gambarkan. Oh, Lerudi ini gimana sih mau belajar? Kok gimana? Ini nih, tunggu ku hidupkan kameraku, ku balikkan dulu. Gimana sih kau nilam? Balik kamera ini. Allah kok mau diukur secara kuantitatif tuh gimana, Lerudi? Saya ini bukan mengukur Tuhannya. Allah kalimat itu ini loh menggambarkan. Nah, sekarang ku tanya kau, ini kok bisa digambarkan ini? Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebentar dulu, Ilham. Yang lagi maha penyayang ini bukan urusan ukuran, tapi urusan. Sekarang ku tanya kau, ini apa ini? Ini apa? Coba lihat di gambar. Itu nama eksistensial, bukan nama substansial. Coba ku tanya, ini apa bacaannya? Itu nama eksistensial Allah. Bacaannya apa? Ya kenapa Lerudi tanya? Kan sudah tahu. Itu nama eksistensial. Ya Allah. Buktinya bisa digambarkan orang. Ini kata Allah ini. Itu nama. Ini orang nggak mau belajar ini. Oh, nggak mau belajar. Logika kau mampet, paham? Logikanya Lerudi misalnya gini. Secara eksistensial saya menggambarkan padi itu nama eksistensial. Saya nggak tanya eksistensial. Kan Allah itu adalah nama. Iya, Le. Nah, kalau nama kok bisa sekarang aku tanya dulu kau. Oke. Sekarang aku tanya kau. Itu pahami dulu keterbatasan manusia, Lerudi. Mana? Sekarang aku tanya kau, kalau manusia terbatas, buktinya bisa manusia menuliskan ini. Siapa yang mengasih ini? Eksistensial, Lerudi. Bukan nama substansial, Lerudi. Bagaimana? Saya nggak tanya eksistensinya. Saya masih berkutat pada nama ini loh. Digambarkan secara kualitatif. Sekarang aku tanya kau.
Siapa yang simbol membuat Allah ini? Ini sumbernya dari mana? Apakah dari Allah, dari zat pencipta langit dan bumi, atau manusia yang buat ini? Innani la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Itu di Quran surah At-Thaha. Ya, Itu siapa yang nama membuat ini? diperkenalkan. Itu nama, Lerdi. Nama. Nah, itu Nama buktinya kau akui, kok susah kali mengakui bukan nama. nama substansial. Saya nggak tanya Lerdi harus belajar substansial. banyak, Yang saya tanya, Allah itu nama Lerdi kan? harus belajar banyak di sini. Allah itu kan nama ya. Jujur, Le. Ini maaf Saya nggak ya. tanya fisiknya, saya nggak tanya eksistensinya. Saya tanya Allah itu kan nama, kalian akui itu kan nama. Nama sang pencipta atau nama zat pencipta langit dan bumi. Iya, dan pemahamannya bukan seperti Yesus yang bisa diukur, bisa saya nggak tanya Yesus itu memang nggak bisa diukur. Kalau zat Allahmu kami nggak bisa ngukur. Yang saya tanya ini kan ukuran-ukuran parameter manusia atau makhluk. Ilham, ini siapa yang membuat ini kan manusia apa Tuhan? Buktinya bisa dipahami manusia. Tuhan kami yang maha kuasa, yang maha besar, yang tidak yang mampu kita ini jangkau. Sekarang aku tanya dulu kau. Dengan Yesus, ya nggak bisa dong. Ya, memang kita anggaplah nggak bisa. Kan kalian hebat kali ngomongnya. Sekarang aku tanya, siapa yang membuat ini? Itu narasi, itu informasi yang sudah ada di Al-Quran. Allah itu menceritakan eksistensialnya, namanya. Ya, berarti ini siapa yang membuat ini? Apakah kita Allah? Melihat keberadaan Allah. Saya nggak tanya keberadaan. Saya tanya dulu kamu, saya nggak tanya keberadaan. Siapa yang membuat ini? Apakah Allah, apakah Muhammad, apakah para sahabat? Coba jelaskan. Saya sudah sampaikan tadi narasinya bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Alif, Lam, Ha. Iya. Sebagai yang Allah. Ini siapa yang memperkenalkan ini? Yang ini siapa memperkenalkan? Itu tulisan. Ya, siapa memperkenalkan? Saya tanya, tulisan supaya itu kita bisa menyebut pencipta siapa kita. Yang memperkenalkannya? Coba jawab dulu. Siapa yang memperkenalkan tulisan itu ada ini? Di dalam Al-Qur'an. Oke lah Ilham, oke. Oke lah, terima kasih diskusinya Ilham. Ya. Lain kali agak pinter sedikit ya, Le ya. Ya, kau pintar. Oke. Makasih Ilham ya. Sampai jumpa Ilham. Ya. Oke. Untung dia nggak jawab walau walam. Kian ya nggak bisa lagi kita apa-apa kawan. Mereka ini lucu kawan. Ketika kita tanya siapa yang menciptakan tulisan ini? Ini kan sakral ini kawan. Ini bisa nggak dirubah? Nggak bisa. Karena ini adalah nama Allah, lafaznya. Kalau menulis alif lam ra itu ini dia. Atau ada yang lain, saya nggak tahu. Ini mereka nggak paham. Tuhan tak dapat digambarkan kan ya, tapi dia bisa mengatakan Tuhan maha penyayang, maha pengasih. Itu kan sudah menggambarkan. Kok nggak bisa digambarkan? Wah Tuhan eksistensinya maha hadir, maha ini. Itu sudah digambarkannya. Mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan kawan, tapi ya sudah, kita bisa apa? Ya, kalau sama sang debater slow-slow aja kawan, tak perlu capek-capek. Makanya tulisan ini siapa yang nanti kalian kalau berdebat sebentar ya Atom, kalau kalian berdebat dimanapun coba tanya siapa yang menciptakan tulisan ini? Apakah Allah SWT? Apakah Muhammad? Atau apakah pesahabat Muhammad? Kalau dikatakan Muhammad tidak bisa baca tulis. Bagaimana menciptakan tulisan ini? Kalau dikatakan Allah, berarti betul ini bisa digambarkan. Inilah namanya itu. Kalau dikatakan para sahabat, berarti bukan berasal dari Nabi Muhammad. Bukan berasal dari Allah, berarti sahabat yang menciptakan ini. Ya, silakan Tom Cruise. Malam Bang. Malam. Umat Umi ya begitu Bang. Jadi ya maklum aja lah. Ya. Bagaimana dia mengenal Tuhannya kalau dia mengenal dirinya sendiri aja nggak bisa kan? Ya. Itu dia. Iya. Sekarang mereka bilang kalau Allahnya itu maha mendengar. Terus mendengarnya pakai apa Bang? Makanya aku bilang tadi, dia bilang bayangan tidak bisa dijelaskan. Buktinya dia menceritakan. Bayangan itu ada pendek, ada panjang. Begitu dia menjelaskan artinya bisa. Bisa mendefinisikan. Mendefinisikan ke lawa. Memang lucu. Itulah hebatnya Tuhan Kristen sama mereka Bang. Tuhan mereka itu nggak bisa, mereka nggak ada. Gimana mau menjelaskan? Maha mendengar pakai apa? Maha melihat pakai apa? Kan bingung jadinya.
Iya, jadi Maha pengasih ya begitu, penyayang pakai apa? pakai Gitu apa? kan. Gitu nanti ditanya lagi lebih dalam, bingung. Tadi Yang lucunya, menghidupkan siapa yang yang dihidupkan? lucunya Nah, Tom, mereka bilang gimana? Maha penyayang. Contohnya kita dikasih rezeki, dan diceritakannya Tuhannya. Kita dikasih Iya, kehidupan, kita iya dikasih betul. kesembuhan. Katanya Iya. nggak bisa Tuhannya digambarkan, buktinya digambarkannya. Lawak-lawak aja memang. Tapi begini Bang, tadi saya lucu tuh kalau dia mengatakan bahwa dengan surat yang aku ikut mengikuti kan dari awal, yang surah Anisa 129 itu nggak nyambung loh Bang sama yang Anisa 3. Kalau Abang boleh buka itu. Ya. Di situ dikatakan yang di 129 itu sudah poligami Bang, sudah istrinya Nah itu aku banyak bilang itu. tadi. Katanya ayat bil ayat. Memangnya Alkitab. Iya, betul. Ayat bisa menjelaskan dengan ayat yang lain. Niru-niru tapi nggak mampu menjelaskan. Kadang geli aku. Jadi nggak ada hubungannya di larangan poligami di situ. Kalau di 129 itu sudah poligami. Cuma saja kalau iya sudah poligami, tapi kamu jangan pilih kasih di antara mereka itu. Nggak boleh condong yang ke satu arah. Ke satu orang ya. Ini gitu, ada yang Bang. mau naik ini, coba ya, mudah-mudahan Muslim, kita lihat dulu nih. Boleh Bang, boleh. Ini si Asis ini nggak pakai data, nggak bawa peluru, nanti tembak langsung mati lagi. Halo Asis. Sering ketemu ini. Ini kan bahas-bahas mata Silakan, Tuhan lagi ya. ada Tom Cruise. Ya, enggak bahas-bahas mata Tuhan ya. Kalau Tuhan Anda matanya cuma 2. Iya, seperti kami tidak pernah katakan 2. bahwa Jadi iya, kalau ketika melihat ke Yerusalem nggak bisa melihat ke Amerika. Kau Dia bisa melihat ke Amerika. Jadi cuma lihat depan aja. Asis ku tanya, kalau Allahmu itu maha melihat kan? kamu Allahmu sebentar satu-satu lah. Saya tanya dulu, jangan tanya dulu. Iya kan tadi katamu mata. Mata Tuhanmu kan cuma 2. Jis, kalau lihat ke depan gantian lah kalau bertanya jawab Jis. Melkisedek kalau bertanya jawab gantian. Ya. Belum kamu bertanya, saya tanya. Tanya. Tuhan itu kan punya 2 mata. Betul. Cuma melihat ke depan, nggak melihat ke belakang. Oke, diam dulu kau. Biar dijawab. Silakan, Tom Cruise. Oke. Iya, jelas seperti manusia aku bisa melihat ke belakang noleh, bisa. Kau tanya kan melihat ke belakang kan bisa. Kalau saat dia melihat ke depan bisa nggak dia sekalian melihat ke belakang? Loh, kalau dia maha bisa dia langsung melihat semuanya gini bisa. Iya. Artinya Tuhan saya itu seperti manusia. Iya. Jadi manusia diciptakan segambar serupa dengan yang dia ciptakan, ya. Kalau Kejadian 1 ayat 26. Itu terbatas namanya. Cuma lihat ke depan, ke belakang nggak bisa. Makanya dia nggak tahu masa zaman dulu. Jelaskan dulu Jis. Bentar dulu Tom. Bentar. Ya, silakan Bang. Jis, kalau berdiskusi biasakan bergantian ya. Kita nggak lomba-lomba kuat suara loh Jis. Malu tahu. Tapi jawaban Anda ngayal. Ya. Itu bukan ngeyel, kau yang ngeyel. Sebentar, Jis. Jis ini dari dulu tidak tahu berdiskusi ya. Begini kawan. Dia mengatakan bahwa mata Tuhan itu 2, jadi nggak bisa melihat ke belakang katanya. Allah ya. Mau satu pun mata Tuhan, namanya mata Tuhan. Satu pun dia bisa melihat kemana-mana aja. Dia kira misalnya mata Tuhan itu 2, ya kayak manusia melihat lurus. Kita memang diciptakan serupa dan segambar. Memang 2, nggak bisa kita sangkal. Mata Tuhan kita 2. Sama dengan mereka mengatakan Allah Maha Besar. Mereka mengira Allah Maha Besar itu badannya yang besar. Padahal Allah itu di dalam sebuah ruang. Apapun agama mengajarkan bahwa Tuhan itu punya tahta. Al-Quran mengatakan ada tahtanya di ars. Ars itu di atas air. Maka yang menopang tahtanya itu ada 8 malaikat. Ya. Kalau mereka bilang, oh Allah kami nggak begitu, dia maha besar, bumi tidak mampu menampung. Mana ada yang lebih besar dari ruang hampa, kalau kita bicara sains. Ya kan? Ini Tuhan, ada lebih ruang di luar, misalnya gitu. Oh sebesar mana Tuhan kita buat? Yang besar itu kuasanya, biarpun Tuhan sekecil ini. Kuasanya yang besar, sama dengan mata. Mata Tuhan 2. Katanya harus melihat ke depan, nggak harus begitu. Contoh, kita pernah melihat yang namanya robot, matanya kan dibuat 2 juga, tapi dia bisa melihat kemana-mana. Kenapa? Dia punya satelit di atas.
Robot aja bisa diciptakan seperti itu. Apalagi lah Tuhan. Satu pun mata Tuhan misalnya. Di tengah-tengah inilah kita bilang. Kan dia nggak makhluk kata mereka ya. Kalau makhluk matanya 2. Atau kalau ada yang 4, matanya 4. Biar jangan makhluk, buat aja lah jadi 6 atau 8 matanya. Keliling gini semua. Mereka mengira seperti itu. Jadi bisa melihat ke belakang. Iya kan? Untuk melihat ke belakang, Tuhan harus punya mata di belakang. Menakutkan. Mata Tuhan keliling semua. Kan memang botol. Gelisah Ayo, Tom Bang, Cruise. dia mereka. Iya. Jadi mereka itu bingung kalau kita tanya. Terus Tuhanmu itu apa? Maha mendengar. Pakai apa mendengarnya? Bingung dia. Katanya maha berkata-kata. Terus pakai apa berkata-katanya? Ada yang bilang pakai wahyu. Lah terus berarti mulutnya wahyu itu. Aduh. Susah Terus Bang. dibilang Susah kan, untuk ada kan dibilang bahwa Tuhan meniupkan nafas ke si Adam. Berarti Tuhan punya nafas. Oh, bukan begitu. Jadi apa? Bingung sendiri dia. Aduh. Bingung sendiri, nggak bisa Bang menjelaskan. Itulah sempurnanya Tuhan Yesus itu. Dia menyatakan diri seperti apakah Allah itu. Itulah Yesus yang menyatakan. Kalau kita jelaskan Bang, enak kita menjelaskan Tuhan kita, gampang. Gitu. Kalau mereka bingung, cari inilah, cari seperti kompor lah. Yang lucunya tadi. Itu, iya. Tom Cruise, yang lucunya Al-Quran dia menjelaskan bahwa Allah meniupkan nafas hidup ke dalam hidungnya si Adam katanya kan. Tapi mereka nggak mengakui itu. Oh, Tuhan nggak bisa digambarkan. Orang udah dibilang meniupkan. Artinya apa? Tuhan ingin kita membayangkan dia seperti manusia, nggak ada cerita. Betul. Kalau nggak bisa digambarkan, kenapa itu dibilang meniup? Kenapa dibilang melihat? Kan gambaran itu. Betul, betul Bang. Padahal bahkan di hadis pun dikatakan bahwa Allah mereka itu menciptakan Adam serupa dengan bentuknya. Ada itu. Kalau mau ada dalilnya, aku kasih, cuman aku nggak lagi ini. Jadi mereka itu bingung kita sendiri. Naikkan Bang. Dulu ini. Iya, Ibu silakan, ini ya. Silakan Bang. Iya, silakan. Kristen enggak apa-apa ya. Halo Bu, selamat malam. Malam Bu Rohmalina. Suaranya kecil kali. Oh, lagi bicara sama orang lain, Bang. Oke. Lagi ternyata. Ada dulu. Halo pemabuk, selamat malam. Ini pemabuk nih. Ngeri nih, hati-hati nih. Matanya merah, Bang. Udah mulai marah dia berarti. Halo pemabuk. Halo Bang. Silakan. Pemabuk, ya, silakan Bang. Selamat malam. Ya, malam. Iya. Bang. Ajis lagi. Gimana Aziz? Sudah bawa peluru belum kalau perang? Ajis siapa Ajis Bang? Oh bukan. Oh bukan, mirip. Ya silakan. Mirip. Langsung silakan Bang. Mau tanya apa mau ditanya? Mau nanya ini Bang. Oh ya silakan. Gas Bang. Kan sudah berapi-api nih. Gas. Silakan. Apa yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Gas. Yesus itu menurut Abang Tuhan ya? Oh iyalah. Tom Cruise, dia mabuk benaran ini Tom Cruise. Kita turunkanlah. Bicaranya aja nggak jelas. Iya, mabuk dia Bang. Mabuk benaran itu si Ajis itu. Dirubah-rubahnya bicaranya. Aduh. Lagi. Ini Pak Pito. Halo Pak Pito. Selamat malam. Jadi Tom Cruise kalau kita layani tadi kan dia Teller Bang. Bingung kita dengarnya. Ya, malam Pak Pito, silakan apa yang mau disampaikan. Ya Kakak. Saya malah mau nanya nih sama paman debaters, sama ada paman Tom Cruise. Suara saya udah normal ya, Tom Cruise ya? Oh, mantap Bang. Ya. Saya mau nanya, saya kan orang baru juga ya, lihat-lihat TikTok.
Udah pernah lihat belum yang nama profil TikToknya Abu garis bawah Ryan 05? Pernah sih, pernah. Cuman lupa Udah, aku. enggak Kenapa, pernah. Bang? Kenapa? Lihat deh, coba deh. Iya, ya. botol formalin banget. Terus saya udah sempat berupaya memperhatikan. Ya singkat cerita pokoknya kurang ajar dah gitu dulu ya. Jadi dia itu sebetulnya orang asing. Maka para apologet Kristen itu, ya maaf ya kalau kita mau jujur, agak kelabakan Paman Debater dan Tom Cruise. Coba deh kalau Paman SD pengen lihat deh. Abu garis bawah tuh garis apa sih bilangnya? Abu Rayyan. Abu, Oh, yang garis. orang Arab itu ya katanya yang bisa bahasa Indonesia ya, Bang. Itu Bang? orang Iya. asing. Orang asing, iya. Sudah pinter Aku bahasa pernah dengar. Indonesia. Iya, betul. Katanya memang begitu, ada ya gitu. Tapi kalau begitu Jangan-jangan kita tanya siapa itu balik, yang dari jangan-jangan yang dari Pakistan Asing. kemarin yang pernah diskusi sama aku tuh, yang marah-marah. aku sih Iya, barusan dia dapat sebagai cerita orang asing tadi. kurang aja. Iya. Tapi begitu dibalik ditanya, kita diturunkan. Katanya gitu sih. Betul. Ya, Karena gitu saya ya, masuk. Iya, Iya, Bang. betul. Ya, betul. Saya masuk. Iya. Coba aku Tiap nanti hari cek itu juga sih. live itu, Om. Oke. Nanti Nah, kita cek. Siapa Jadi namanya? konteksnya Abu Rayyan katanya. Abu pakai garis, terus RAYAN langsung digandeng dengan angka 05. Angka 05. Abu, terus Ada garis di tanda bawah penghubung. bilangnya apa sih? Oh, underline. Abu garis bawah, Underline. baru Rayyan. Iya. Itu Oh ya, orang ada di Abu Rayyan. Iya, kalau orang asing berperilaku demikian, dia ngobok-ngobok warga Indonesia, dia berhadapan sama kita, kurang ajar orang asing. Ya jangan kesirep dengan omongannya dia ya. Gitu. Jadi Paman Debaters karena seorang inian internet begitu, Om Tom Cruise juga biasa masuk di sosmed. Itu perlu itu dulu tuh, ditempelin virtual dulu itu, Om. Gitu perlu ya. Ya perlu ditempelin virtual. Jadi konteksnya begini, Paman. Saya lupa ayat berapa. Ada sebetulnya saya mesti buka lagi, saya punya internet ya. Dia ngambil ayat dari Perjanjian Baru, coba deh. Yang ada Yesus, terus ada Tuhanku Allah begitu. Kalau saya mau sabar, saya harus buka ini. Iya, yang tentang Sema Israel itu ya. Enggak, dari PB. Begini aja. Biarkan tangan saya sibuk dulu, Paman SD, biarin diskusi dulu. Kasih saya waktu 3 menit, saya cari ayatnya. Oke, dulu yang lainnya. Ya, betul. Gak usah diturunkan aja, Bang, nggak apa-apa. Iya, nggak diturunkan. Nanti tanggal 7 jangan lupa loh, Bang. 7 November. Apa itu? Itu coba yang karu-karuan itu. Masa yang disuruh si Palen Cahyono? Iya, makanya itu. Aduh. Paling nanti bahas ini. Halo? Enggak, Bang. Sorry, Bang. Aku orang Kristen. Cuma seneng aja dia liatin Abang jelasin sambil ketawa-ketawa. Iya, jadi dia bilang. Makasih penjelasannya. Aku sendiri juga jelas nih yang. Enggak, dia bilang begini, bahwa Tuhan itu nggak boleh 2 matanya karena nggak bisa melihat ke belakang. Jadi mau dia itu Tuhan matanya keliling. Sangat mewakili Abang, sangat dong mewakili. tadinya. Terima kasih banyak. Oke, Bang, turun aja sudah. Cuma menyampaikan itu aja. Iya. Oke, terima kasih. Kalau sudah ketawa kok, Bang. Siap ya. Pona Pasogit 99. Terima kasih. Ini Army of God. Aku bukan moderator, Bang. Nggak bisa naikin. Ya, itu aku nih. Ya. Nah, ini sudah nih. Iya, shalom. Shalom, Bang. Halo, malam. Halo. Iya, aku pernah debat sama Abu Rayyan itu. Dia bahas tentang Markus 26 ayat 9 kalau enggak salah, yang Tuhan kita satu yaitu Tuhan Allah kita kalau enggak salah itu, Bang. Iya. Ayo kita buka bersama. Markus berapa? Betul, Kakak. Markus berapa? Markus 12 ayat 26 ayat 9 kalau enggak salah. Betul, ya. dia selalu berangkat dari situ. Markus berapa? Iya. 12 ayat 29, Bang, kayaknya. Markus. Iya, itu. Markus 12 ayat itu. Semua digas berangkat dari Markus itu, ya. Markus 12 ayat 29. Ya, tapi baru aku udah jawab itu.
Bentar, aku bacakan dulu. Itu Abu Ryan Jawab pernah Yesus. Sebentar dulu. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah dengarlah. Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang itu. Ya, betul. Jadi begini kakak. Iya kan itu. Inilah ya dia yang Bito sharingkan kakak. Ini kakak SD mesti masuk dia dan hajar dia. Namun resikonya dia dalam hitung detik langsung kita diturunin. Diturunin. Saya juga betul. diturunin. Karena dia begini. Pertama kita mesti sadar dulu, mungkin aku kedengarannya bercanda, namun sebetulnya serius pasti Paman Debater sebagai orang yang sudah belasan tahun main di dunia internet. Kita harus melihat orang itu adalah apa yang terlihat di gadget, di internet. Kita nggak peduli latar belakang siapa, benarkah dia anak jenderal, benarkah dia anak menteri, enggak. Artinya kenapa? Yang Bito mau sampaikan, dia orang asing. Ya, dia orang asing dan sudah bisa bahasa Indonesia, dan dia memelintir-melintir bahasa Indonesia kita. Jadi jangan kebaperan seolah-olah kita mau ngomongin agama. Oh sorry, Bito tidak pernah ngomongin agama, ya. Bito tidak pernah. Bito ngomongin perilaku orang, ya begitu ya, Paman SD ya, gitu loh. Dasarnya saya mau hajar, saya mau tempeleng itu orang berdasarkan apa yang ditampilkan. Saya nggak ada urusan dengan si orangnya agamanya apa. Kita nggak tahu, jangan-jangan dia robot, jangan-jangan dia emoticon, emoji, ya gitu. Jadi jangan kebaperan dulu. Oke, kita masuk ke Markus. Markus 12. Dia ambil ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah (2). Dengarlah hai orang Israel, oke? Tuhan Allah kita. Di sini dia tekankan, Paman semuanya, Paman Army, Tom dan SD. Di sini. Nah, inilah yang kita bahas ALLAH, huruf Latin alfabet yang dimana kita menggunakan Alkitab kita dengan ALLAH berdasarkan itulah perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Ya toh? Lalu dia masuk di sini, dia tekankan dan dia ketawa ketiwi mengejek semua orang Kristen. Tuh lihat tuh ayatmu, lihat kitabmu. Gitu loh. Langsung dia logatkan, dia aksenkan dengan gaya dia. Paman Tom Chris paling bisa itu kalau aksennya ALLAH itu toh. Dari nah. Iya. Sementara kan kita udah sering bahas, apakah ALLAH ini pakem baku bimbingan imannya? Kalau dia mau tarik-tarik ke agamanya dia tersebut. Maka dia tekankan lagi koma, Tuhan itu Esa. Terus dia ceriwis-ceriwis setelah lengkap membahas ayat ini saja. Begitu loh. Nah, ini yang saya orang baru di dunia TikTok, saya kaget, saya berjumpa itu, makanya itu saya sharingkan kepada para apologet Kristen untuk waspada akan hal ini. Namun yang saya sharingkan juga jangan lupa, jangan juga kebaperan atau berpikir atau sensitif atau apa. Kita tahu apa yang tertayang, terdengar, tertampil, tertonton. Artinya kenapa? Tolong selami dulu. Mungkin nanti Paman Debaters bisa terangin apa berbedanya hidup di dunia nyata dan di dunia virtual. Karena itu sebetulnya berbeda. Artinya kenapa? Bahwa yang kita lihat kan apa yang dia tampilkan. Kita nggak ada sentimen dengan pribadi asli kehidupan dia di dunia nyata. Bodoh amat, mau agama lo apa kek, bangsa lo apa kek, gua nggak bodoh amat. Maka itu waktu itu saya pernah ngambil video dia Paman SD, saya caci maki dengan suara saya di YouTube saya. Saya katakan ini orang asing, awas ya, orang asing. Kita tidak peduli dengan takut KUHP lah, takut apa, tidak. Dia yang menggunakan, dia memperalat gitu loh, ranah keindonesiaan kita, yaitu apa? Perbendaharaan kata kita dimainkan sama dia. Berbeda nanti kalau kita menghadapi yang gaya bermainnya seperti si Abu Ryan itu. Namun dia juga punya hak karena dia orang Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, silakan, kita debatable namanya. Tapi kalau dia 100%, 1000% kita berhak caci maki dia, apapun dia, termasuk pribadi dia, caci maki. Ya silakan dilanjutkan Paman SD, Tom dan Army. Oke, Army silakan, apa yang mau disampaikan lagi? Iya, Abu Ryan itu pernah sama saya debat ya. Saya berapa kali naik roomnya sampai saya berteman dengan dia di Abu Ryan. Udah berapa kali juga ku bantai dengan ayat Al-Qur'annya ya. Abu Ryan itu. Udah pernah loh Bang. Itu pas Markus itu aku naik, aku sementara jelasin. Wah, dia kick saya naik ulang. Saya bilang, ayo dong, kalau berani kita dua arah. Saya sudah jawab tentang Alkitab itu. Dia kick lagi. Saya typing sampai saya punya typing itu dibisukan. Saya minta naik, dia naikkan ulang. Saya mulailah serang dia.
Saya bilang, oke, kau tidak kasih kesempatan saya bicara. Sini kau serang. Saya suruh buka di Al-Baqarah 164. Saya bilang pada saat, di situ kan ayatnya pada saat penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, kapal yang sedang berlayar. Jadi saya tanya ke dia. Iya, saya tanya ke Abu Rayyan, ini kapal siapa? Kapal siapa? Aku nggak tahu ini kapal siapa. Kamu jangan bodoh ya bertanya dengan saya. Lah, saya nggak bodoh. Ini ayat kau yang mengatakan. Ya aku nggak tahu kapal siapa. Saya bilang, kau pulang baik-baik, kau tanya itu. Pernah itu, saya lupa video. Aduh, dia tertampar dengan kata-katanya sendiri tuh. Tiba-tiba kapal muncul. Itu kapal siapa? Kapal siapa? Saya tanya kan kapal siapa? Ya aku nggak tahu botol itu kapal siapa. Saya bilang ya yang botol di sini siapa? Kau atau saya? Dia bilang ya kau lah masa kau tanya ini kapal siapa? Lah ini ada di ayatmu makanya saya tanya. Dia tertampar sendiri. Ya saya juga pernah ya tampar dia satu kali dengan kembali lagi dengan ayat Al-Qur'annya. Saya tanya ke dia, bagaimana kalau ada seorang nabi yang diturunkan firman atau yang diturunkan wahyu, tapi besoknya dia lupa? Dia bilang, ini dia sendiri bilang, oh nabi itu bodoh. Oke, saya bilang terima kasih ya, saya sependapat dengan kau. Iya, saya bilang boleh boleh besarin saya, iya dibesarin. Saya bukalah Al-Baqarah 106, saya bukakan dengan asbabun nuzulnya. Baca nabi siapa ini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang terima kasih ya, kau sudah bilang bodoh junjunganmu. Saya turun. Astaga, itu dia pernah chat saya, cuman dia blokir ulang saya. Dia pernah chat saya, dia bilang, kalau kamu Oten naik ke room saya, jangan nabrak-abrik dong. Astaga, Abu Rayyan. Iya, sampai saya dia blokir. Astaga Tuhan, lucu saya lihat Abu Rayyan itu. Iya, itu orang, saya udah sering sekali saya dia chat, kalau bisa naik di room saya, jangan kamu obrak-abrik ya. Astaga Tuhan, lanjut Bang. Boleh aku menanggapi yang ini dari Bang Paman Vito itu. Ya kita kembalikan aja. Di situ kan dikatakan kalau di bahasa aslinya kan theos, bukan ALLH itu. ALLH ya. Kita lihat aja di situ tertulis apa? Theos. Ya. Kurios ho theos hemon. Jadi theos dari Allah kita, ya Allah dari kita, ya Allah kita lah gitu ya. Jadi di situ tertulis kalau kita tidak, itu kan hanya dipakai hanya di dalam bahasa Indonesia dan mungkin bahasa yang memakai bahasa Arab ya, yang salinannya. Tapi di seluruh dunia selain dari bahasa itu kan memang nggak pakai kata itu. Simpel jawabannya sebenarnya. Kita tahu bahwa kita memakai disesuaikan aslinya theos, ya kan. Nanti kalau dipakai bahasa lain, di bahasa Jepang apa, bahasa Inggris God, kan gitu. Gak lain lagi. Jadi kita nggak berpaku. Kebetulan di Indonesia adanya bahasa itu. Iya, kan gitu. Bahasa yang serapan bahasa Arab itu. Yang tersedia di Indonesia. Iya, tapi dia bawa-bawa ini enggak Rabi Yahudi yang saat dia belum. Oh, biasanya mereka klaim begitu karena terjemahannya ya biasanya mereka selalu klaim itu kan sebenarnya kasus lama itu yang sudah dibawa-bawakan. Mereka langsung membawa, biasanya Nandar itu bawa itu, mereka menerangkan bahwa itu terjemahan dari Rabi Yahudi sendiri, itu mengatakan yang benar itu bukan Tuhan Allah kita, tapi Allah itu Tuhan kita. Mereka balik itu seringnya. Iya kan Bang? Kalau nggak salah Nandar itu biasa begitu. Makanya kalau kita percaya sudah aku bilang, kalau menyerang orang itu buka aja kata Allah itu. Siapa yang menciptakan ini? Bilanglah. Apakah Allah, apakah Muhammad, apakah para sahabat, atau ada yang lain? Lapas Allah itu. Suruh aja dia menjawab. Apa boleh pakai huruf A? Apa boleh pakai huruf A, huruf L, huruf L, huruf A, huruf H? Bukan. Yang lapas itu Pak lapas ya, yang huruf Arab itu. Siapa yang menciptakan itu? Yang cacing. Ya. Yang menciptakan siapa? Itu aja dulu. Kalau sanggup dia menjelaskan kan itu. Ya jadi gini, Paman SD yang saya sharingkan. Para pemirsa juga mesti belajar tentang dunia virtual. Kenapa? Awas ya, jangan kepancing atau mungkin kepancing juga nggak apa-apa. Namun harus sadar ya, dia itu WNA, Paman. Artinya dia seenak-enak jidat nginjak-nginjak orang. Nah, kita tidak membela Tuhan kita, bukan. Kita membela keintelektualan diri kita. Itu yang kita bela. Mungkin dia sudah WNI mungkin. Ya,
saya tidak melihat karena saya sudah tanya juga sama teman-teman virtual juga, teman internet, dia bilang, "Oh, itu orang asing itu." Ada yang bilang juga Malaysia, Om. Ada yang bilang dia Malaysia. Nah, artinya, oke lah, katakanlah kita masih ragu siapa. Namun kita mesti tahu juga kita waspada. Karena kenapa? Kitanya kena KUHP, dianya tidak. Kan begitu, Pak Maneste. Ya kan? Iya. Betul, Ya, betul. kan begitu. Paman Army juga mesti hati-hati begitu. Om Tom Cruise juga hati-hati begitu. Jangan Karena ikut balas, maksudnya jangan membalas dengan mereka gitu. Kita santai, kita gulungin aja kalau aku menurutku. Betul. Kitanya kena KUHP, dianya enggak. Apalagi plus dia WNA lagi. Ya toh? Gitu loh. Enggak bisa terjangkau dengan KUHP. Jadi itu yang mungkin saya karena orang baru di TikTok, saya baru ketemu itu, terus saya sharingkan saja kepada para apologet begitu, bahwa penekanannya adalah betul tadi yang dikatakan Paman Army of God begitu, patokannya dia selalu berangkat dari Markus 12 itu ya, betul ya, yang ayat 29 dan dia penekanan sama perkat, betul, sama dia itu biasa serang itu pakai perjanjian lama tentang Tuhan itu bukan manusia dan Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Dia selalu serang ke situ. Ada itu di bilangan 23 iya, 11 itu dipakai. Saya seperti Pak Bobo. Kalau mereka itu ilmunya semuanya sama. Iya, kan diambilnya dari si Zakarnai itu, Iya, betul. Pertanyaan warisan itu. Aku juga pernah lihat orang debat, Bang. Ada nggak tahu Bang siapa ya, dia debat dengan Luga. Aku lucu loh itu Bapak. Apa ya itu, Bang Sang debater kalau nggak salah, pemukanya sama kalau nggak salah Bang. Halo Bang. Ya. Yang apa itu, yang Luga bilang begini, Abang bilang aku didatangi Yesus, baru Abang bilang rambutnya pendek, baru Bang Luga jawab, oh bukan Yesus itu. Aku pernah dengar loh, Abang ya. Oh iya. Lucu loh aku nonton itu. Jadi itulah, biasa dia menyerang di bagian situ. Di mana tadi Tom, Bang Tom? Ayatnya kata. Bilangan 20. Yang Tuhan itu tidak bisa. Bilangan 23 ayat 11. Bahwa Tuhan itu dia biasa manusia yang suka berdusta. Cuman yang berdustanya dipotong. Jadi cuman Tuhan itu bukan manusia, hanya itu aja. Hanya itu aja. Iya. Diambil di situ. Saya sampai dengan itu baku urat-urat saya di tempat kerja. Saya bilang, aduh ini orang yang mesti dikasih paham. Iya. Setelah saya dapat DP blunder, sudah saya bagi kau. Saya bilang gini, ayolah kita bahas itu. Oh, berapa kali tuh saya bagi dengan Al-Baqarah 164 dengan di terakhir dia chat saya. Enggak. Kalau itu sampai dia rungkatin rumah. Besok dia bilang, kalau masuk ke sana, gitu. Army besok kalau masuk ke sana bilang gini, buka apa lapas Allah itu, ini apa bacaannya nih? Kau kan orang Arab bilang, oh itu lapas Allah katanya kan. Yeah. Oke. Siapa yang menciptakan ini? Coba tanya. Pasti pusing tunjukin ini. Pasti ya manusia lah. Jebakan Batman bukan jebakan Batman. Jebakan Batman itu kalau nanti bilang manusia berarti kamu nggak kuasa. Gampang sebenarnya. Kalau kalian bilang yang menciptakan ini Allah, zat itu yang memberi namanya, bilang gitu. Kalau Allah jebakan juga kan akhirnya juga. Maju kena mundur kena. Kalau mereka maju kena mundur kena. Jadi kita mirroring sebenarnya. Ya, gampang. Ini satu lagi ya. Gregorius. Wah, ini Halo Gregorius. Halo. Selamat malam. Selamat malam juga. Aduh, ada Bang Gregorius ini aku takut banget ya. Nggak ada apa-apa. Kejang aku kalau Bang Gregorius naik, serius aku bilang. Satu pembicaraan aja kita. Jadi lafaz Allah itu ciptaan ya? Itu yang masih diteliti. Kau nggak mau jawab. Diteliti. Bagaimana mau diteliti lagi? Orang bahasa lafaznya aja baru ada abad ke-6, gimana sih? Ada nggak yang lebih tua itu menuliskan lafaz itu dalam bahasa lain sebelum bahasa Arab ada? Kan gitu aja. Ya. Abad keempat, Bang. Penyembah Hubal. Bahasa Arab itu kan baru muncul abad keempat Masehi.
Dan itu Masa sih? makanya sudah dipakai, ya abad keempat. Sebenarnya itu kan sudah dipakai oleh orang Kristen Arab ya. Orang Kristen Arab dan orang-orang pagan Quraisy. Penyebab Arab Hubal itu Syria. Ya Hubal ya, itu sudah memakai lafaz itu. Arab Itu Syria. bisa aku buktikan. Aku bisa buktikan kok itu sudah ada sejak sebelum mereka ada. Oh, itu pasti. Itu sudah pakai. Tapi Arab Syria kali. Ya, kurang lebih segitu ya. Iya, kalau Arab Al-Quran kan nggak seperti itu. Arab Al-Quran beda kan? Sama bang, sama. Sama persis. Persis. Oh. Ya seperti itu, seperti cacing itu. Hmm. Ini kalau mau aku tunjukkan nih ada ini. Aku kalau nggak bisa screenshot ya, sebentar. Mas, kalau buka kamera. Halo Bang Gregorius. Bang Gregorius, apa kabar Bang? Baik, brother. Halo, shalom bro Tom Cruise ya. Ya salam. Ini Bang, kalau Bang Gregorius lalu nggak tahan, bukan nggak tahan sih maksudnya. Syukur Bang Gregorius itu naik. Gua pernah debat sama si Buka ini. jujur Bang, terputar-putar otak. Aduh, saya bilang dia itu kan tidak percaya hadis sama tafsiran. Saya bilang itu saya baru tahu loh itu pada saat itu. Aduh, abang masih ingat kan di Rumbang Jun? Iya, saya kan di situ. Iya. Dia hadisnya lain lagi. Gitu. Iya. Tapi aku udah temenan loh sama dia. Iya, si Bayat, si BAB, dia dengerin gue bicara. Cuman masalahnya nih si Bayatnya pengen belajar banyak. Jadi udah saya ajarin banyak tuh. Sampai dia goyang katanya. Wah, saya jadi goyang nih bang. Dia bilang. Gue bilang gini, kalau kau goyang, kau mau terus continue bergaul dengan kita, kau rubah namamu. Gue bilang begitu. Kalau kau sudah goyang. Iya, Padahal dia naik. Dia naik di room siapa ya kemarin? Nah ini di Yahya 1 ya, ini kitab berbahasa Arab itu bang. Yahya 1 itu Yohanes 1 ayat 1. Lafaz ini sudah dipakai oleh orang Arab, Kristen Arab. Persis. itu enggak, persis. itu ada harakatnya nggak? Nggak ada. Ada sama. Oh, itu ada harakatnya. Tapi kan gini, kalau Arab Al-Quran zaman dulu itu nggak ada harakatnya dia. Gundul, iya gundul. Nggak ada nikutnya. Ya mungkin ini sudah modernisasi ya. Salinan ulang, ya. iya. Salinan ulang betul, iya. Yang nggak ada harakat kan cuma kitab kuning. Ya. Gitu. Jadi ya tetap aja. Ya gimana ya? Al-Quran asli data primer yang nggak ada harakatnya mana ada? Di mana? Di Birmingham. Iya nggak, Le? Sudah dibakar. Nah, kata orang Syiah yang bakar itu Utsman bin Affan, Abu Bakar. Itu katanya pengkhianat katanya. Makanya Syiah tidak mengakui Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Itu pengkhianat katanya. Iya. Sama ketika saya dikasih sama itu teman itu bayat itu, tiba-tiba dia pas turun room dia langsung chat saya loh, bang kayaknya kita berteman aja bang ya, nggak usah berkelahi lagi, kita nggak usah debat. Saya bilang oh ya sip. Dia udah goyang itu. Iya. Tadi kau di tempat si Abi kan? Aku. Enggak, aku baru urusan ini pelayanan. Nggak ada kemana-mana tadi. Enggak. Oke lah, kawan-kawan gitu aja lah dulu malam ini ya. Karena kita bentar, bang. mencari seleda yang aku mau tunjukin bang, sebentar bang. Ya, ini. Jangan sampai lafazannya ganti gini bang. Yang ini nggak ada harakatnya nih. Sebentar.
Semua orang-orang itu tak apa-apa aja. Ya, tes. Tes 1 2 3. Ya, kawan-kawan, begitulah tadi bincang-bincang kami, tapi memang orang ini nakal-nakal sekali ya. Entah apa ditunjukkannya tadi kawan, aku tidak tahu. Ya, kitab-kitab lama mereka tunjukkan. Itu ulah-ulah orang itulah ya. Tapi ya itulah dulu yang ada ya. Bahwa malam hari ini kami sudah berdiskusi dan sudah memaparkan ya. Oke. Nah, kawan-kawan siapa bilang Komal curhat ya. Kami kan menunggu keledai masuk, nggak ada yang berani masuk kawan. Ya, Silham aja tadi ya, tapi pun Silham sudah setengah mati dia. Ya begitulah kawan. Mereka ini kadang apa yang diucapkannya tidak ngerti apa yang mereka ucapkan. Yang penting asalnya dan kesannya hebat ya. Jadi inilah yang lucu kalau kulihat kawan-kawannya. Dia mengatakan tidak bisa didefinisikan, tidak bisa digambarkan, padahal bisa digambarkan ya. Untung tadi kulihat kawan. Aduh, halu kalau enggak dah. Game over aku gara-gara siapa ini? Siapa namanya itu? Si Tom Cruise. Weh Tom Cruise, awas kau ya. Tunggu kau. Untung ada jeda ya dari sini ke sini. Kalau enggak dah habis aku. Oke lah kawan-kawan, gitu aja. Sebelum saya lanjutkan tutup acara ini, kawan-kawan bagi siapa yang memiliki berkat yang melimpah, bantulah pembangunan gereja GBI Kairos. Besok kutunjukkan kepada kalian tingkat kesulitan yang kupikirkan. Karena kalau dicornya tidak sekaligus, takutku nanti ada banyak lubang patahan ya. Jadi kawan-kawan, kalau kalian punya berkat yang melimpah, bantulah pembangunan gereja itu bukan untuk saya gereja itu ya, dan untuk gereja, untuk jemaat dan ya percayalah kalian semuanya akan baik-baik saja. Ya, itu dulu kawan. Selamat malam, sampai jumpa. Salam sang dewater.